Salam jumpa kembali warganet sekalian bersama saya Dr. Hendru Santoso dalam podcast Catatan Harian Triharsi lembar yang ketiga. Kali ini kita akan bersama Dr. Andika Hernawan Novianda, spesialis urologi. Selamat datang dokter, Selamat berjumpa di podcast Catatan Harian Triharsi. Siap, sama-sama dok. Iya, Dokter Andika ya kita manggilnya ya. Iya. Dok, mungkin banyak masyarakat yang belum tahu spesialis urologi itu bergelutnya di bidang apa aja sih sebenarnya? Urologi sebenarnya itu mengkhususkan pada penyakit-penyakit di saluran traktus urinarius atau saluran kemih hingga ke kesehatan reproduksi pria. Paling itu sih. Lebih ke pria ya, lebih berarti ke pria. ya. Kalau perempuan itu ke objin. Objin ya. Jadi itu dari membedakannya. ginjal sampai maaf nih alat kelaminnya ya. Benar. Kita di sini ngebahasnya nggak jauh-jauh dari situ, jadi jangan mikir negatif dulu. Kita ini keilmuan nih, jangan mikirnya yang nggak dulu ya para netizen sekalian. Dokter Andika mulai bergabung di Triharsi kapan nih? Saya bulan Desember ya? 2020. 2020 berarti ya, udah setengah tahunan tahunan. Ya. Hari prakteknya? Hari praktek saya Senin, Rabu sama Sabtu. Sore ya? Sore. Senin, Rabu, Sabtu. Kecuali Sabtu pagi. Sabtu pagi ya? Sabtu pagi. Senin dan Rabunya sore, Sabtunya di pagi hari. Bisa dilihat di Instagramnya Triharsi, RS Triharsi Surakarta. Di situ ada jadwalnya Dokter Andika. Nah, kita bareng Dokter Andika hari ini akan ngebahas seputaran mitos dan fakta tentang prostat. Nah, itu kan masyarakat juga banyak tuh yang pengen tahu mungkin prostat itu apa sih sebenarnya? Itu penyakit atau apa? Atau hal yang lumrah terjadi seperti apa? Kemudian kita kan seringnya kalau yang pakai rujukan-rujukan dari BPJS, BPH. Nah, itu beda nggak sih dok BPH dengan prostat itu? Oke. Ya prostat itu sebenarnya sebuah kelenjar atau organ yang berada di antara kandung kencing dan uretra. Ya, prostat itu pada umumnya dia akan membesar sepanjang usia, nanti di atas umur 50 tahun akan membesar, biasanya berhubungan karena dengan hormon testosteron. Pada pria hormon testosteron, laki-laki perempuan itu progesteron. Nah, kalau mencegahnya ya nggak bisa, pasti sepanjang usia dia akan membesar. Berhubungannya dengan dia akan selnya akan berhiperplasia ya. Istilahnya kan BPH itu benign prostate hyperplasia yang baru, bukan hipertrofi. Jadi selnya itu bertambah ya hingga dia membuat bisa menekan saluran uretra itu ya, akhirnya membuat keluhan-keluhan yang ada. Oh, jadi menekan saluran kencing yang untuk keluarnya jadi ketekan sama organ yang namanya prostat. Sebenarnya prostat ini juga berfungsi sebenarnya Pak, Dok? Atau cuma hanya hiasan aja nih? Fungsinya ada. Itu sebagai seks aksesorius juga. Ya juga ada cairan yang mengeluarkan pada saat ejakulat juga. Terdiri dari prostat. Jadi buat warganet sekalian pengetahuan baru bahwa prostat itu sebenarnya organ, tapi memang dia ngegede. Kemudian dia juga ada fungsinya, nggak cuma pajangan doang. Jadi dia ada fungsinya untuk ejakulat juga. Cuman memang seiring berjalannya waktu dia akan membesar sampai mungkin nanti bisa mengganggu untuk kita kencing. Nah, biasanya gejala-gejala awalnya apa aja sih dok? Identifikasi kita ngomong nih ini prostat nih, prostat gue kena nih gitu. Biasanya ada nggak sih gejala awal atau rentang usia tertentu dia baru kena atau udah muda bisa kena? Biasanya sih hampir nggak pernah ya ada kasus di bawah umur 45 tahun ke bawah. Biasanya sih di atas 50 tahun, nah keluhan awalnya itu yang biasa disebut dengan LUTS atau Lower Urinary Tract Symptom. Biasanya keluhan klasiknya biasanya ada keluhannya ada 3 dibagi 3, ada yang namanya dengan storage atau penyimpanannya, voiding dan post void. Kalau storage itu biasa keluhannya dia kencingnya sering-sering, jadi bolak-balik ke kamar mandi. Kemudian dia terbangun malam hari buat kencing dan nggak bisa nahan kencing. Ya, kemudian kalau keluhan dari voiding biasanya kencing pancarannya lemah, kemudian tidak bisa mengosongkan kandung kencingnya dengan baik, jadi rasanya anyang-anyangan. Kemudian biasanya di akhir kencing juga bisa netes. Jadi gitu udah nggak puas, terakhir masih ada sisanya pun masih netes ya. Iya, karena terhambat sama prostat itu, jadi keluarnya nggak tuntas. Keluarnya nggak tuntas, jadi mau di ngeden juga tetap nggak bisa maksimal ya. Betul, jadi betul. Kita mungkin mulai mengawasi nih kalau awal-awal malam-malam sering kebangun kencing, kemudian ada agak kurang puas, wah jangan-jangan kita sudah mulai awal gejala BPH nih atau benign prostate hyperplasia tadi ya. Nah,
Cuman kan kadang ada orang yang juga ketakutan nih dok, oh ini prostatnya kanker jangan-jangan. Nah, bisa nggak sih kita kalau dalam keseharian bedain ini BPH biasa atau kanker atau perlu pemeriksaan khusus? Sebenarnya keluhan awalnya mungkin agak-agak mirip ya, semuanya lower urinary tract symptom. Tapi untuk membedakan dengan prostat, biasanya kalau kanker prostat itu disertai dengan BAK-nya berdarah ya. Jadi hematuria ya. Kemudian itu juga memang harus ada pemeriksaan khusus. Kalau kita ingin memastikannya ya harus kita mungkin cek PSA dulu, paling standar, prostat specific antigen. Itu lab ya? Lab dari darah, sama juga kita rectal Tuesday atau DRE, digital rectal examination. Kalau kerabatnya prostatnya besar dengan bernodul-nodul, ada nodulnya, yaitu biasanya kita mengarah ke CA prostat. Berarti kalau nodul itu mungkin orang awam mikirnya benjolan. Nah, dengan PSA biasanya di atas 4 ya, kita curiga di atas 4 dengan ada nodul, kita biasa curiga kanker prostat dan kita maju untuk biopsi prostat. Itu sih untuk membedakannya. Untuk membedakannya berarti lebih ke arah pemeriksaannya ya, tapi kalau gejalanya untuk masyarakat kalau udah kencingnya ada darahnya mungkin kita perlu sedikit lebih waspada ya. Benar, jangan dianggap sepele. Terutama di usia-usia di atas 45 tadi. Ya. Jadi buat warganet sekalian di atas 45, kita para pria wajib lebih waspada. Untuk melihat air kencing kita segala macam. Jadi jangan asal kita kencing nggak tahu, pas ditanya juga bingung juga kan. Kadang pasien nggak perhatian ya. Benar. Ini gimana kemarin kencing berdarah nggak? Waduh nggak lihatin dok, udah langsung saya sentor dok kan kayak gitu. Iya. Seringkali kita kurang merhatiin ya. Nah untuk sebenarnya kalau BPH ini kan pasti terjadi kata dokter tadi kan. Ada nggak sih kiat-kiat untuk mencegah dia menjadi membesar dan mengganggu? Gitu-gitu ada nggak sih kiat-kiatnya untuk gimana caranya? Kan ada mitos tuh katanya kalau nggak banyak hubungan seksual prostatnya jadi bengkak gede. Enggak sih. Jadi mitos-mitos yang mitos yang pernah didengar itu kalau emang jarang dipakai berhubungan itu malah enggak, itu sebenarnya nggak ada hubungannya. Jadi prostat itu penyakit laki-laki, penyakit degeneratif ya, pada usianya nanti juga akan membesar. Saya juga mungkin dokter Andrew juga akan mengalaminya nanti. Waduh. Yang membedakannya sama ya, kalau saya selalu bilang sama pasien, kalau perempuan itu ada menopause, laki-laki ada pembesaran prostat. Jadi ya Tuhan Maha Adil lah ya. Itu aja sih. Cegah sih nggak bisa. Oh, soalnya kan mungkin logikanya awam kalau nggak kepake dia nimbul terus jadi gede ya. Ternyata enggak. Jadi memang pada usia-usia di 45 ke atas ya. Nah, itu tuh memang ada genetik tertentu yang memang dia bisa jadi prostat, pasti jadi hiperplasia, pasti BPH, atau sebarannya tuh random aja, bisa siapa aja, atau ada lifestyle khusus yang akan cenderung bikin ke sana gitu. Kalau untuk pembesaran prostatnya sih enggak, cuman untuk kankernya ya, kanker prostat pasti sama dengan kanker-kanker lain, pasti kalau punya riwayat kanker prostat di garis keturunan bapak ya. Mungkin ada chance untuk ke kita, ke pasien. Cuman kalau untuk mencegahnya dengan aktivitas atau itu sih nggak ada sih. Emang pada waktunya dia akan membesar. Nah, membesarnya itu kalau dia tidak menekan saluran uretra, ya dia tidak akan ada gangguan. Kan prostat itu bisa membesarnya ke dalam, menekan uretra atau keluar. Kalau keluar sih harusnya sih nggak ada keluhan. Jadi kadang-kadang saya juga selalu bilang ada pasien yang prostatnya besar, tapi malah keluhan lutsnya malah nggak ada. Malah kebalikan, ada yang prostatnya nggak terlalu besar, tapi malah keluhan lutsnya malah. Karena dia nekannya posisinya beda ya. Uretra prostatikanya betul. Oke. Nah kalau gitu tuh berarti begitu ada keluhan luts tadi, ada baiknya kita langsung periksa ya, nggak usah nunggu waktu. Sometimes kan orang tuh kebanyakan takut periksa, takut tahu diagnosisnya parah gitu ya. Nanti gini gitu, ntar aja keburu parah baru periksa. Nah, apakah pada saat awal gejala luts itu terjadi kita sudah perlu memeriksakan diri ke dokter? Atau memang kita itu nggak apa-apa sih, nanti tunggu dulu karena memang belum bisa diapa-apain atau gimana dok? Kalau laki-laki ya di atas umur 50 tahun dengan ada keluhan luts yang mengganggu ya, bothersome luts, mending diperiksain ya, karena kita punya beberapa kriteria juga untuk melihat lutsnya itu gejala ringan, sedang atau berat. Karena itu bergantung dari itulah terapi kita. Jadi memang harus, menurut saya sih screening aja ya kalau ada keluhan, kalau segera berobat konsul ke urologi. Nah, untuk masyarakat sendiri juga mungkin perlu sedikit tahu dok, bedain sama dengan batu ginjal, keluhan ginjal, segala macam itu perbedaannya signifikan nggak sih sebenarnya? Kalau keluhan batu ya, jadi kalau prostat itu kan dengan LUTS ya, lower urinary tract symptom.
kalau keluhan batu yang membuat mirip-mirip dengan keluhan Lutz biasanya batu di ureter distal biasanya, atau malah batu kandung kucing. Tapi kalau batu ginjal keluhannya Lutz itu sih harusnya jarang. Kan namanya lower urinary tract symptom ya. Jadi kalau di saluran bawah kalau ginjal aja kan ya. upper ya, jadi harusnya sih nggak signifikan. Tadi juga untuk pemeriksaan kanker kan kita ada PSA ya dok. Itu sebenarnya mulai usia berapa kita mulai perlu periksa PSA segala macam? Apakah perlu kita kayak medical check up gitu kita periksa PSA, atau setiap berapa lama sih kita perlu ulang pemeriksaan itu? Hanya just for to know, bahwa hanya untuk tahu aja bahwa oh iya gue baik-baik aja gitu. Kalau laki-laki ada di guideline ya, laki-laki di atas umur 50 tahun dengan gejala Lutz sebenarnya sih baiknya screeningnya USG ya, kemudian cek PSA. Nah, itu untuk melihat. Jadi kalau emang ketahuan PSA-nya tinggi, ya kita bisa konfirmasi dengan DRE, juga kita bisa biopsi. Jadi nggak terlambat. Gitu. Ya, memang kanker prostat ini cukup banyak ya? Banyak. Kan kasus ketiga. Kasus ketiga ya, di dunia kan untuk kanker laki-laki. Jadi nggak ada salahnya teman-teman semua, warganet sekalian yang usianya udah di atas 50 tahun, sempet-sempetin lah check up di Rumah Sakit Triharsi bisa kok gitu kan. Bisa cek PSA juga, nanti bisa konsultasi sama dokter Andika juga ke depan. Nah, pada pembesaran prostat ini berarti kan tergantung skalanya ya dok. Berarti rencana terapinya itu apakah pasti selalu operasi atau tidak? Enggak. Jadi kalau kita nilai dari gejala Lutz-nya ya, gejala Lutz ringan tuh dia poinnya maksimal di 35. Jadi dia dibagi tuh mild, moderate sama severe. 0 sampai 7 itu ringan, 7 sampai 19 itu moderat, 19-35 itu berat. Kalau hanya ringan, Lutz yang ringan, bisa kita berikan terapi edukasi perubahan gaya hidup. Contoh kurangin minum di malam hari, kemudian malah kalau pipisnya susah itu berolahraga, kurangin berat badan seperti itu. Tapi kalau keluhannya makin memberat, ya mungkin harus ada terapi obat. Nah, kalau terapi severe itu kemungkinan besar sih harus operasi. Berarti berat badan juga bisa mempengaruhi. Ya. Oh, untung gue udah turun berat badan banyak dok. Saya 98 kemarin ini. Ya lumayan, berarti saya udah mengurangi resiko satu lah. Berarti buat warganet nggak perlu takut bahwa pada saat kita punya keluhan untuk gejala-gejala prostat, keluhan-keluhan awal, nggak ada salahnya konsultasi lebih dulu. Kita berubah gaya hidup apa segala macam atau obat. Nggak langsung kita operasi, pasti operasi, belum tentu. Kecuali kalau gejalanya udah berat sampai susah kencing atau segala macam, ya baru nanti dipikirkan untuk tindakan invasif ya dok ya, tindakan operasi itu sendiri. Nah mungkin juga ada yang berpikir dok, apakah setelah pasca operasi bisa kambuh lagi nggak sih? Gitu. Bisa keluar lagi nggak? Jangan-jangan nanti gue udah dioperasi lagi kan gitu? Iya, itu pertanyaan yang paling sering juga. Kalau pasien biasanya kalau setelah operasi prostat tuh hampir nggak pernah lagi lah ya kita lakukan operasi terbuka ya. Operasinya itu hanya transuretral atau endoskopi. Biasanya kalau emang prostatnya itu ukurannya minimal ya, artinya di 30 atau 60 mili, mungkin biasanya bisa timbul lagi di atas umur 5 tahun setelah operasi. 5 tahun setelah operasi ya. Jadi tetap pasien dengan operasi prostat juga kita juga menganjurkan selalu untuk kontrol, untuk melihat pertumbuhannya bagaimana. Paling itu. Iya. Dan yang menarik tadi kan dibilang bahwa tidak perlu dibuka. Mungkin buat warganet perlu kita jelasin, yang dimaksud dibuka adalah membelah kulit perut dan segala macamnya di sana hanya untuk mencapai prostat. Sekarang udah nggak perlu itu lagi karena teknologi udah makin maju. Kita sudah bisa lewat saluran kencingnya aja, kita masuk kamera, kita masuk peralatan ke sana. Kecil-kecil banget kok peralatannya dan itu ada ya di Triharsi dok? Ada hingga laser juga ada kita. Nah, laser endourologi juga ada. Apa sih laser endourologi itu? Mungkin kita share sedikit. Alat laser buat bisa nembak batu ginjalnya sampai hancur, tinggal diekstraksi, dikeluarinnya gampang sama dokternya nanti. Jadi jangan takut lagi bahwa pakai pisau segala macam, enggak sampai sana sekarang. Peralatannya jauh lebih kecil semua ya. Ada kameranya kecil juga ya dok ya. Jadi dokternya nanti cuman alatnya kecil kayak pegangan kecil gitu, terus ngelihat di layar, oh ya itu bersihin, rapiin, selesai. Itu biasanya untuk pasca operasinya dirawat itu sampai berapa hari dok? Kalau konvensional tur ya pakai resektoskop tuh biasa 3 hari lah. 3 hari udah bisa hari pulang, ketiga ya? pulang.
tuh. 3 pulang. Nggak perlu takut, resikonya berarti lebih minimal ya karena tidak dibius-bius berat banget. Biusnya juga biasanya kan spinal, bius Iya. setengah badan, terus ya pulang nggak ada bekas jahitan sama Nggak ada sekali. bekas jahitan sama sekali. Dan lebih ringan, lebih cepat waktu penyembuhannya. Betul. Dan nanti tinggal kontrol aja seperti biasa. Dan ya secara rutin check up lagi ya. Betul. Ya, Screening. itulah keunggulan-keunggulan di teknologi zaman sekarang itu. Jadi nggak perlu takut lagi bahwa dengan ujung-ujungnya di black pisau segala macam, terus nanti ada resiko impotensi nggak dok sih operasi itu. Nah itu kan yang paling ditakutin pria kan itu. Iya. Giliran ntar diutek-utek impoten lagi gua kan gitu. Enggak, kalau resiko impotensi enggak, karena itu kan salurannya beda. Kita kan ngeroknya di prostatnya ya. Iya. Jadi kalau impotensi sih harusnya sih enggak ada keluhan efek samping ke impotensi. Iya, jadi nanti Aman, prostatnya tuh berarti harusnya kan dibersihkan ya. Jadi istilahnya kami sih kalau ke dokter dikerok Dikerok. gitu juga enggak gitu. Dan dengan peralatan yang ada itu kita akan coba bersihkan, kita akan rapikan lagi sehingga bisa memperlebar lagi Benar. saluran kencingnya dok ya. Salurannya dibuat lowong lagi. Jadi nanti salurannya dilowong lagi bisa kencing dengan Baik. lagi ya. Jadi ini kita lagi ngebahas ini aja untuk sedikit banyak buat bantu teman-teman warganet sekalian bisa mengerti gejala awal BPH dan lain-lainnya. Dan untuk warganet sekalian, Dokter Andika ini nggak cuman jago di prostat loh, dia ini jago juga di urusan batu ginjal, baik itu posisinya di ginjal ataupun batu saluran kemih lainnya. Dengan didukung timnya yang sudah profesional plus peralatan di rumah sakit RRC yang cukup mumpuni untuk bisa menangani itu semua ya dok ya. Ada juga yang ESWL juga ya dok ya. Jadi nanti bisa didiskusikan batu ginjalnya kapan mau pakai laser, kapan mau pakai apa namanya Resektoskop. Alat apa dok? Resektoskop. Rektoskop. Itu udah susah lah gue juga ngomong. Rektoskop. Itulah. Kira-kira itu atau pakai SWL kapan digetarin nggak perlu operasi. Nah, nanti bisa diskusi. Mungkin pada sesi-sesi selanjutnya kita bisa bahas lebih lengkap lagi dok. Pemilihan terapinya untuk batu ginjal. Jadi warga nggak perlu takut, warganet sekalian nggak perlu takut. Sekarang Rumah Sakit Triharsi sudah memiliki itu spesialis urologi dengan peralatan urologi yang lengkap juga. Itu salah satu komitmen kami dari Rumah Sakit Triharsi untuk masyarakat Solo dan sekitarnya untuk bisa memberikan pelayanan lebih baik. Oke, terima kasih Dokter Andika ngobrol-ngobrol santainya. Next time mungkin kita bisa bikin podcast tema yang lain yang kita bahas terutama di organ kelelakian karena kita sama-sama lelaki. Ya. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita sampai jumpa lagi dan kepada warganet sekalian, terima kasih sudah bergabung di podcast Catatan Harian Triharsi. Salam Triharsi, saya Andrew Santoso. Undur diri, sehat, bahagia, sejahtera. Ciao.